Film yang berjudul The Colony ini bercerita tentang astronot yang kembali setelah bumi mengalami kehancuran. Pada saat itu bumi mengalami pandemi yang sangat besar dan juga perang dunia. Para penguasa elit melarikan diri ke sebuah planet bernama Kepler 209. Saat berada di sana, para koloni itu menemukan teknologi modern, tapi sayangnya manusia di planet itu mengalami kemandulan. Seiring berjalannya waktu, mereka mengirim astronot kembali ke bumi untuk melihat apakah bumi sudah layak untuk ditempati. Tapi sayangnya, misi pertama mereka gagal. Beberapa tahun kemudian mereka mengirimkan 3 astronot lagi untuk kembali ke bumi untuk melihat apakah bumi sudah layak untuk ditempati. Namun sayangnya, mereka mendarat di dalam lautan pada malam hari. Pagi harinya seorang astronot bernama Louis tersadar di tepi pantai. 1 rekannya tewas, untungnya 1 rekannya yang bernama Tucker berhasil selamat. Tucker mengalami cedera di kakinya, sehingga membuat Louis menjelajahi daratan sendirian. Di perjalanan, Louis menemukan hewan mirip ubur-ubur, dan saat ia mengamati, tiba-tiba ubur-ubur itu menyerangnya. Beruntungnya Louis memiliki peralatan medis sehingga ia dapat mengobati lukanya. Tucker lalu memberitahu Louis bahwa badai akan datang. Saat itu kabut mulai menyelimuti hingga jarak pandangnya menjadi terbatas. Karena Louis tidak bisa melihat kapsul milik mereka, Tucker pun menembakkan flare gun. Namun beberapa saat kemudian, ia mendengar suara dari luar kapsul. Ternyata seorang pria misterius berusaha untuk menangkap Tucker. Saat kembali, Louis dikagetkan dengan kapsulnya yang tiba-tiba menghilang. Louis menggunakan teropong senjatanya. Ia sangat kaget melihat sekelompok orang menyeret kapsulnya. Tapi di saat bersamaan, ia disergap oleh sekelompok orang hingga ia pun pingsan. Beberapa saat kemudian, Louis dan Tucker terbangun di sebuah ruangan yang berisikan air. Melihat luka Tucker yang semakin parah, Louis berusaha untuk meminta pertolongan, namun usahanya gagal. Di sana Louis melihat sekelompok manusia subur. Louis juga melihat seorang bayi yang menandakan mereka benar-benar bereproduksi. Sayangnya, Louis tidak mengerti bahasa yang digunakan mereka. Lalu, Louis diminta untuk mengobati seorang pria yang terkena tembakan dengan bahasa yang tidak ia mengerti. Louis mengatakan bahwa ada peralatan medis di dalam kapsul. Tentunya mereka tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Louis. Saat itu, Narvik yang merupakan pemimpin kelompok yang bernama Demut itu ternyata bisa berbahasa Inggris dan membawa Louis ke dalam kapsul. Sesampainya di sana, Louis melihat kapsul yang telah rusak dan ia menyadari bahwa tidak bisa lagi mengirim data ke Kepler. Louis lalu mengobati pria itu dan menyembunyikan sebagian obat untuk mengobati Tucker. Setelah itu, Louis kembali dimasukkan ke dalam sumur. Ia menyampaikan pada Tucker bahwa manusia di bumi bisa memiliki keturunan. Namun untuk mengirimkan sinyal ke Kepler, mereka memerlukan biometer yang berada di tangan Demot. Namun Tucker yang tahu kondisinya yang sangat sekarat, ia mengatakan bahwa tidak bisa lagi mendampingi Louis. Lalu Tucker pun menelan sebuah pil untuk mengakhiri hidupnya. Louis pun menjadi putus asa dan teringat dengan masa kecilnya, di mana ia merupakan anak dari astronot pertama yang gagal. Sang ayah meminta Louis agar selalu peduli dengan orang banyak di masa yang akan datang. Dan di saat bersamaan, tiba-tiba terjadi banjir. Louis pun berusaha memanjat untuk meminta pertolongan. Beruntungnya ia diselamatkan oleh pria yang sebelumnya ia obati.
Pria itu membawa Louis ke perahu dan juga membawa Tucker yang telah tewas. Di malam harinya tubuh Tucker dihanyutkan dengan rakit sebagai upacara kematian. Hal itu membuat Louis teringat lagi dengan ayahnya saat akan berangkat ke bumi. Pada saat itu ayahnya memperlihatkan sebuah pohon yang tidak akan tumbuh di planet Kepler. Dan ayahnya mengatakan bahwa ia akan membawa pohon itu ke bumi. Keesokan harinya air mulai surut dan Louis dimasukkan lagi ke dalam sumur. Saat itu ia dikunjungi seorang gadis yang bernama Mayla. Ia lalu memberikan semprotan medis kepada Louis. Louis lalu menggambarkan asal-usulnya di dinding sumur dan pada akhirnya Louis bisa sedikit berkomunikasi dengan Mayla. Dia lalu meminta Mayla untuk mengambil biometer yang berada di kotak merah. Tapi tidak lama kemudian, Louis mendengar suara tembakan dari luar. Sehingga beberapa gadis kecil dimasukkan ke dalam lubang bersamanya. Karena penasaran apa yang terjadi, Louis pun memanjat dan ternyata Demut diserang oleh sekelompok orang bersenjata. Beberapa orang dibunuh dan sebagian diculik, begitupun dengan Mayla yang telah berhasil membawa kotak merah itu. Setelah mereka pergi, Narvik membantu Louis untuk mengeluarkan anak-anak. Disinilah terungkap bahwa Mayla adalah anaknya Narvik. Narvik lalu mengambil pistol dan pergi untuk menyelamatkan putrinya. Louis pun mengikutinya. Keduanya berhenti di bangkai kapal dan saat itu juga mereka mendengar suara teriakan Mayla. Mereka melihat Mayla dan yang lainnya akan dibawa pergi menggunakan sebuah kapal. Louis pun menyuruh Narvik untuk memberikan tembakan peringatan. Namun Narvik menolaknya dan ingin langsung menembak orang-orang itu. Karena resiko besar, Louis terpaksa memukul Narvik hingga pingsan. Ketika kelompok itu mulai mendekati Suar, Louis langsung berenang ke arah kapal. Dan saat ia akan mendapati tas merahnya, tiba-tiba pasukan bersenjata itu kembali ke atas kapal. Louis pun bersembunyi dan bergabung bersama tawanan lainnya. Kapal tersebut mulai berjalan dan melintasi lautan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka sampai di suatu tempat. Louis dan yang lainnya dipaksa keluar untuk pindah ke sebuah bangkai kapal yang cukup besar. Para tahanan dibawa ke kepala penjaga yang bernama Paling. Tahanan pria dibawa sebagai pekerja untuk membuat dinding penghalang banjir. Sedangkan anak perempuan dibawa ke dalam kabin. Pada saat itu Paling menemukan senjata dan tas merah dan dia menyadari kalau Louis bukanlah penduduk setempat. Paling membawa Louis untuk masuk ke ruang masinis. Di sini Louis bertemu dengan pemimpin kelompok yang bernama Gibson. Gibson mengatakan kalau ia mengingat Louis waktu Louis masih sangat kecil. Louis menjadi kaget. Ternyata Gibson adalah salah satu astronot pada misi pertama yang telah hilang kontak. Dan ayah Louis juga ikut dalam misi pertama tersebut. Gibson lalu menanyakan bagaimana pendaratannya di bumi. Louis pun menceritakan bahwa kapsulnya dihancurkan oleh Demut dan biometernya yang berada di tas merah yang sekarang ia juga tidak tahu di mana keberadaannya. Dan satu-satunya cara untuk mengirim informasi ke Kepler yaitu dengan biometer tersebut. Gibson lalu menceritakan ketika mereka pertama kali sampai di bumi. Ayah Louis sangat baik pada penduduk setempat, namun pada suatu hari mereka memberontak dan menghancurkan kapsul beserta peralatan komunikasi lainnya. Dan di sana, mereka juga membunuh ayah Louis dan satu rekan lainnya. Gibson menceritakan kalau ia akan membangun bendungan raksasa dari bangkai kapal dan menciptakan tegangan listrik dari turbin kapal yang bisa berfungsi saat air naik. Gibson sengaja membangun ini semua agar bisa ditinggali oleh koloni Kepler jika suatu saat nanti mereka kembali ke bumi. Dan setelah itu,
Gibson mengantarkan Louis pergi ke kabin tempat tidurnya. Keesokan harinya Louis mendapati darah menetes di kedua kakinya. Louis menyadari bahwa ia sedang mens, yang artinya kesuburannya telah kembali dan ia sudah bisa memiliki anak. Beberapa saat kemudian Louis dibawa ke kelas yang dipenuhi oleh gadis dan ia juga mendapati Mayla di sana. Gibson memberikan kesempatan pada mereka untuk bertanya pada Louis tentang koloni luar angkasa. That's enough, I think. What do you want? Do you like it here? Yes. Well, actually, I'm hoping that this could be. Setelah kelas selesai, Louis menemukan Noel sedang mengerjakan tugas matematika. Noel lalu menunjukkan rahasia di balik tirai yang merupakan bibit pohon kecil. Louis bertanya dari mana ia belajar untuk menanam pohon. Dan Noel menjawab, ia belajar dari orang aneh yang tinggal di sebelah kabin. Louis pun langsung pergi ke kabin yang dimaksud oleh Noel, yang ternyata pria aneh itu adalah ayah Louis yang dikurung selama ini. Namun Gibson datang dan membenarkan tindakannya dengan berkata bahwa ayahnya Louis telah memimpin kaum pemberontak, yaitu Demut. Gibson mengizinkan Louis bertemu dengan ayahnya yang telah 15 tahun terpisah. Namun Louis kecewa karena ayahnya telah mengkhianati misinya untuk turun ke bumi. Mendengar perkataan sang ayah, Louis pun pergi dan meninggalkan ayahnya. Ketika air pasang, Louis melihat pelampung yang bisa menghubungkan biometer untuk menghubungi Kepler. Louis memberitahu Gibson bahwa dirinya sedang mens dan ia bisa menjadi bukti bahwa setiap wanita di Kepler bisa memiliki anak jika mereka berada di bumi. Malam harinya Louis diajak makan bersama Noel dan ibunya. Ibunya menceritakan bagaimana Gibson menolongnya saat ia melahirkan Noel. Pada saat itu, listrik tiba-tiba mati dan Paling memberitahu Gibson bahwa ada penyusup yang datang. Setelah Gibson pergi, Louis berjalan ke koridor dan tiba-tiba ia disergap yang ternyata itu adalah Narvik. Narvik lalu meminta Louis untuk membawanya ke putrinya. Namun di waktu yang sama, mereka dikepung oleh penjaga yang berhasil melumpuhkan Narvik. Layla. Hey! Louis, get out! Setelah lampu menyala, Gibson datang dan memberitahu Louis bahwa Narvik merupakan salah satu penjaga yang berbalik melawannya. Setelah berbincang, akhirnya Louis mengetahui bahwa gadis yang ditangkap adalah untuk membantu perkembangbiakan Gibson di masa depan. Mendengar hal itu, Louis menjadi marah, akan tetapi ia berpura-pura menjadi sekutu Gibson agar ia tidak ditangkap. Di saat itu Paling datang dengan membawa tas merah yang ternyata biometernya sudah tidak ada di sana. Gibson menyuruh Louis untuk segera mencari biometer tersebut. Setelah Louis pergi, Noel menunjukkan boneka milik Mayla. Di sini Gibson melihat biometer itu yang ada di dalam boneka tersebut. Ketika kembali ke kamarnya, ia menemui Mayla yang berada di dalam lemari. Tetapi Paling memaksa masuk karena ia mendengar suara anak-anak. Setelah mendapati kamar Louis tidak ada anak, Paling malah ingin memperkaos Louis, namun tanpa sengaja Mayla malah mengeluarkan suara. Saat ingin menuju sumber suara tersebut, Louis berpura-pura mencium Paling dan tiba-tiba Paling langsung gemetar dan tewas. Ternyata Louis telah memasukkan pil racun miliknya. Kemudian Louis mengambil senjata Paling dan mencari Narvik bersama Mayla. Setelah sampai di tempat orang Demut ditahan, Louis lalu mengeluarkan mereka semua dan memberi Narvik senjata. Selagi Narvik menyelamatkan anak-anak Demut, Louis menemui sang ayah dan meminta maaf padanya. Di saat bersamaan, Gibson pergi ke pelampung bersama Noel.
Di sana, Louis melihat boneka Mayla yang diberikan Noel pada sang ayah melalui lubang udara. Disinilah Louis menyadari bahwa Gibson telah memiliki biometernya. Louis tidak mengerti bukti apa yang akan diberikan ke Kepler, karena hanya dirinya lah wanita Kepler yang masih subur. Ayahnya mengatakan bahwa Noel merupakan anaknya atau adiknya Louis, yang merupakan anaknya dengan Munai. Louis kemudian membawa ayahnya keluar untuk membebaskan orang-orang Demut. Dengan senjata yang ia miliki, Louis berhasil menembak satu persatu anak buah Gibson. Lalu Louis berenang ke arah pelampung cuaca untuk menghentikan Gibson. Namun Gibson menanggapinya dengan mengerahkan senjata pada Noel. Munai mencoba melindungi putranya, namun Gibson menembaknya hingga ia pun tewas. Louis langsung mendorong Gibson ke air dan mencekiknya hingga tewas. Tapi sayangnya, Louis juga kehabisan nafas. Untungnya ia diselamatkan oleh Narvik dan setelah sadar, Louis kembali bergabung dengan ayahnya. Ketika mereka melakukan perjalanan pulang ke Camp Demut, Louis menghampiri Noel yang berduka atas kematian ibunya. Noel bertanya, apakah orang-orang Kepler akan datang ke sini? Sambil tersenyum, Louis mengatakan mungkin saja mereka akan datang. Sementara itu, anak-anak Demut lainnya dibuat takut karena melihat bayangan dari kabut. Ketika sosok itu mulai mendekat, mereka dibuat senang karena sosok itu merupakan Louis, Narvik, dan yang lainnya. Lalu, film pun selesai. Dan itulah alur dari film yang berjudul The Colony yang dirilis pada tahun 2021. Menurutmu, apa pesan moral yang kamu dapat dari film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.